yang lagi fenomenal adalah orang itu rame-rame sedekah ke anak yatim supaya jadi kaya, memancing supaya kaya. Kalau menurut Abu Marlo itu gimana? Ya, balik lagi sih ya. Kalau kita melakukan sesuatu ada maunya, ya berarti kan ini lepas ikhlas tadi dong. Betul nggak? Saya pengen melakukan, tapi saya mencari timbal balik gitu. Iya. Nah, berarti kan point of view-nya adalah saya nggak nolong dong kalau gitu. Egois dong gitu. Betul nggak? Ya, benar. Makanya konteks gini, sedekah itu kan dari kata sidik. Ya. Sidik itu artinya membenarkan. Jadi sedekah itu bukan masalah ngasih, bukan. Saya sadar ini bukan milikku, aku lepasin. Ya. Gitu. Maka di situ non transaksional kan. Ya. Poinnya adalah tidak ada transaksional di situ. Nah sekarang pertanyaannya, sedekah sih, tapi minta balasan gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga, tapi nggak pure, nggak ikhlas dong kalau gitu. Ya, balik lagi. Balik lagi gitu. Sehingga ya balik lagi ya, ini kan semua yang dilakukan ini kan berdasarkan kesadaran yang beda-beda kan. Kita nggak bisa menyamakan gitu. Ya. Jadi kalau ada tipikal nggak apa-apa deh saya sedekah, yang penting minta didoain apa, ya nggak apa-apa juga sih. Tetapi kata kuncinya adalah itu akan sulit untuk menjadi yang ikhlas, ujungnya ke ikhlas itu sulit banget gitu. Karena yang dilakukannya bukan sedekah sebenarnya, dagang gitu, Oh iya ya. transaksi gitu. Iya ya. Betul nggak? Iya, iya. Even sedekah ya pengen ini, sedekah ya pengen itu, sedekah ya pengen sesuatu gitu. Soalnya ngiklanin tuh convincing banget gitu. Kayaknya bener juga nih kayaknya nih. Iya, ya kan berarti yang masalahnya marketingnya. Iya, kita bodoh ya. Ya, makanya saya selalu bilang gini Mbak, jangan terlalu ngambil banyak barang dari subagen gitu. Langsung aja ke distributor utamanya. Iya, iya. Bener juga. Karena subagen ini kadang-kadang kan nggak jelas ya. Kita percaya sama subagen, tapi kita nggak ngambil dari distributor utama gitu. Tapi kalau subagen nggak diambil nanti dia nggak punya rezeki, kasihan. Apanya? Kalau nggak lewat subagen dulu nanti dia nggak punya rezeki. Ya balik lagi kan pilihan ya. Nah, iya. Ya kalau jalurnya udah ada yang langsung gitu. Iya, betul. Terus ada lagi nih, Mas. Sesuatu yang lagi heboh saat ini boleh ya? Ya, Sedikit aja. Ada peraturan baru tentang ormas boleh mengelola tambang. Oke. Dapat jatah untuk kelola tambang. Itu kalau menurut. ya. Jadi kalau buat saya, kalau ormas agama udah boleh ngelola tambang, berarti orang tambang udah boleh main agama sekarang. Wow. Gimana itu? Iya kan ormas agama main tambang. Iya. Ya orang tambang sekarang boleh bikin ngomongin agama dong kalau gitu. Boleh sih. Bikin air, ntar ya kan, bikin air untuk menyembuhkan orang. Ya kita tahu lah ya, apapun itu konteksnya, pasti di situ ada sesuatu dan saya rasa kita sebagai orang yang nggak tahu intinya, ya poinnya mungkin ya entah di situ ada kebermanfaatan atau apa ya kita nggak bisa ngejudge sih. Gitu. Jadi ya mau gimana ya, emang udah kejadiannya seperti itu gitu. Ya, sebagai warga yang taat kita Iya. taat saja. Karena kita tahu bahwa agama itu kan jalan, Ya. betul nggak? Jadi kita beragama untuk menjadikan agama sebagai jalan untuk menuju gitu, bukan tujuan. Oke. Nah cuman kan sekarang yang namanya agama ini derajatnya udah mulai nggak pure gitu, Yes. karena turun menjadi institusi gitu, True. betul nggak? Nah jadi kita bijaksana aja untuk bisa menyadari bahwa oh ya ini melakukan ini ya nggak apa-apa juga, kan at least buat ekonomi bagus kan, gitu. Setidaknya. Mungkin ya. Ya mungkin. Gitu. Jadi jangan heran kalau nanti ormas tambang bikin agama gitu. Kan sekarang orang agama main tambang ya. Iya. Jadi nanti orang tambang main agama gitu. Iya sih. Itu aja sih. Mungkin kalau tambang-tambangnya jadi menghasilkan lebih banyak. Iya. Ya, dengan mereka masuk. Ya. Oke lah. Kan Whatever kita nggak bisa lepas dari politik. Kita nggak bisa lepas dari kepentingan. Kita nggak bisa lepas dari bahwa agama, politik, kepentingan, ekonomi ini kan satu kesatuan yang nggak bisa lepas juga. Iya juga sih. Mungkin juga supaya mandiri ya. Iya. Kemandirian itu luar biasa. Itu aja sih. Kalau aku tambah satu, Ya boleh. kalau di YouTube itu kan ramai kita ngambil iklan-iklan misalnya kayak pondok pesantren yang bikin santri-santrinya makan pakai roiko aja, terus Ya. Quran yang lusuh, Lusuh. gitu kan. Terus ujung-ujungnya
akhirnya Narik. mohon para donatur gitu kan. Itu kalau di iklan YouTube ya. Terus di masjid-masjid, khususnya kalau di Jawa itu banyak lah ya. Itu tuh kayak ngemis di pinggir-pinggir jalan gitu. Jadi apa ya? Mengeksploitasi Kemiskinan dan lain sebagainya. Ya. Itu bagaimana sih menurut Kang Abu, dan apakah kemudian kita berharap dikasihani itu justru akan menjadikan kita naik ke level kemakmuran apa enggak, bagaimana relevansinya gitu? Oke, thank you Mas, ini keren banget sih. Jadi ya balik sih ya, kembali kepada niat dan kembali kepada ini dilakukan ini untuk apa sih gitu loh Mas Hendra. Karena kadang maaf ya, ini kita bicara realitas aja gitu. Emang kayak yayasan-yayasan yang berbau-bau agama apa kan juga maaf banget ya, karena aku mengalami langsung. Kan yang fiktif juga banyak Mas Hendra. Gitu. Ya mungkin kalau sekarang kita ngelihat ya itu adalah strategi marketingnya dia untuk mendapatkan profit gitu aja sih. Gitu. Sehingga mengatasnamakan agama, mengatasnamakan fakir miskin, mengatasnamakan anak yatim untuk apa dan lain-lain, toh nyampainya ke mereka kita nggak tahu, dipotongnya untuk pengurusnya kita nggak tahu, yaitu kembali kepada bagaimana mereka melakukan semua hal yang Mas Hendra tadi sampaikan ya, itu strategi lah gitu kira-kira. Cuman ya poinnya adalah ketika yang saya selalu ulang-ulang gitu ya, hukum perputaran tidak terjadi maka kita tidak akan berubah gitu. Ketika saya sekarang susah dan saya selalu menyangka bahwa aku tuh perlu bantuan, lupa bahwa pertukaran, bahwa menolong, mengeluarkan itu akan mengembalikan gitu Mas. Bahwa maaf ya contoh, kalau saya lagi susah kan kita udah ulang-ulang juga nih ngaji Rasul bahwa kalau kita lagi susah apa cara yang paling sederhana untuk kita bisa move on dari susah? Nolong orang. Karena nolong itu kan nggak harus pakai uang, mau itu tenaga, pikiran dan seterusnya gitu. Nah sehingga ketika kita sadar bahwa ada terima kasih, ya. Betul nggak? Berarti sesuatu yang saya terima penting untuk saya kasih. Maka kalau saya nerima saya nggak ngasih, stuck dong. Berarti kalau saya terima kasih muter tuh, sirkulasinya jadi sehat, ya. Jadi kalau saya banyakkan nerima tapi saya nggak ngasih, jadi stuck di sini. Ya. Maka kalau saya lagi susah dan saya nggak ngasih, gimana saya mau memutarkan kembali gitu. Gitu sih Mas. Jadi keberlimpahan datang ketika pertukaran dan perputaran ini akan terjadi sesuai dengan keseimbangan gitu. Ya jadi balik lagi sih, dia dalam tanda petik mengemis, dia menggunakan fakir miskin, anak yatim untuk itu kembali kepada intention dari yayasannya, dari perkumpulannya, tujuannya sebenarnya mau apa sih gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ini fakta juga bahwa maaf banget, disitulah kita penting untuk waspada Mas. Makanya kan kalau kita ngomongin dari segi Quran di surat 4 ayat 95 sampai 100 tuh bilang gini, kamu kalau mau nolong mending langsung. Direct. Kenapa? Karena kalau kamu langsung, kamu ngelihat langsung dan itu akan terjadi pertukaran energi yang dahsyat gitu. Makanya nolong nitip sama nolong langsung kan beda ininya gitu Mas, feel-nya gitu. Ya seperti ini kan seolah-olah kayak merendahkan agama banget gitu. Iya sih. Iya. Tapi ya gimana ya, mau dilanjutin koma nggak enak juga sih Mas Hendra. Marketing gitu. Dan sekarang kan yang nggak asik itu adalah marketing agama gitu. Yang memarketingkan agama ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan hal-hal seperti ini gitu. Ya saya rasa metodologi marketingnya yang penting untuk di switching gitu. Itu aja sih. Gitu sih Mas Hendra. Tapi memang dengan menjual kesedihan itu kita kadang-kadang mengiba ya, jadi ngasih. Tapi ngasihnya dengan kasihan, bukan dengan kasih. Pakean ya. Nah. Dan kalau kita ngasih dengan kasihan, impact ke kitanya pasti nggak beres. Fix, sok nolong orang yang kasihan, pasti akhirnya nyebelin orangnya. Akhirnya jadi ngegantung ke kita. Padahal kita niatnya nolong. Kok lo jadi nyusahin gue ya gitu misalnya. Karena kita kasihan ya. Karena kasihan. Karena kita nolongnya dengan frekuensi rendah. Bukan dengan kasih gitu loh Mas. Buat minjem duit dong. Another lesson learned ini. Minjem duit dong, kenapa? Aduh kasih. Sorry, kenapa coba? Kenapa? Begitu ngomong kasihan, saya tinggi. merasa bahwa saya lebih baik dari kamu. Aku lagi lebih tinggi ego. Dan aku bisa nolong kamu. Astagfirullahaladzim. Betul nggak? Kan itu kan sesuatu yang nggak disadari kan.
Makanya kenapa ikhlas tuh penting gitu. Ikhlas tuh pure. Ya. Nggak ada intention gitu. Meskipun maaf ya, empati penting, Iya pasti. tapi over empathy will kill you. Sama kayak love lah. Too much love will kill you kan kata Queen juga. Iya, betul. Itu Yang too sih. much pasti kill you, will kill you. Pasti. Bertanya nih tentang tuyul katanya. Ini gimana cara nangkalnya tuyul, Jin? Karena kejadian terjadi juga kalau hilang juga duitnya, berarti beneran diambil tuyul. Ya. Ya udah. Atau sakit beneran berarti dikirim. Ya, gini ambil. aja lah, gini aja. Kalau ada orang kerja misalnya di Indomaret atau Alfamart, nanti kalau ada kehilangan, bilang aja ke bosnya, Pak, diambil tuyul, udah gitu. Tinggal tetap kata bosnya ganti. Ya udah, kita ngomong realitas aja. No tuyul guys. Nah, udah. Itu urusannya ke belief system lah. Belief system. Apa yang kita believe, that's happening. Gitu. Karena dia yang akan narik reality gitu. Contoh. Di wilayah ini, udah dari tahun ke tahun, selama puluhan tahun, dikasih tahu bahwa kuburan ini angker. Ya. Saya lahir di situ. Oke. Berarti saya lahir dengan cerita lama nggak? Di mana udah puluhan tahun terjadi seperti itu. Yes. Berarti cerita ini sudah menjadi collective consciousness, betul nggak? Ya. Secara kolektif, barengan mengadakan itu. Ya. Dah. Jadi orang ke makam itu, seram apa. Ada orang London, Inggris misalnya, datang nggak tahu apa-apa, kencing aja. Dan dia nggak ngerasa ada apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak tahu informasinya. Kalau yang orang naik gunung katanya begitu, kencing sembarangan terus kena sesuatu. Padahal dia nggak tahu itu apa. Ya balik lagi kan, kita nggak ngalamin juga kan. Kan katanya. Ya itulah cerita. Betul nggak? Jadi balik ke our belief system Belief gitu. system. Jadi mau ngomongin tuyul apa dan lain-lain, ya balik lagi. Terserah nih, mindsetnya ada di mana gitu. Cuman pasti akan ditolak kalau di bank kehilangan, terus nyalahin tuyul pasti nggak diterima gitu. Udah gitu aja. Bener loh, ini nanya tuyul banyak loh. Aku bingung nggak ada fenomena tuyul kayaknya. Nah, ini kan penting banget. Banyak yang masih bingung sebenarnya esensi dari malaikat itu apa sih? Apakah memang benar-benar ada sosoknya atau sosok apa gitu kan? Ya udah kalau gitu ngomongin Adam kali gitu ya. Dikit ya. Teaser. Gini. Kita menyadari dulu bahwa konteksnya ini adalah satu hal ya. Rumus besarnya adalah energi, vibrasi, frekuensi. Itu dulu, Mas. Jadi ada energi, ada vibrasi, ada frekuensi gitu. Nah, secara esensi, energi ini sering disebut jin. Jadi energi itu adalah jin. Ya. Gitu. Maka jin itu power. Maka kalau jin dipakai positif, jadi jenius, jadi oke. Gitu. Tapi kalau jin dipakai negatif, dipakai ke vibrasi yang negatif, itu jadi konteksnya nanti dia memiliki frekuensi yang atau memiliki vibrasi yang bawah aja lah gitu kira-kira. Makanya ada kata-kata dalam bahasa Arab disebut majnun. Ya. Majnun tuh gila gitu. Jadi energinya sama gitu. Singkat cerita gini. Energi yang positif namanya malaikat, energi yang negatif namanya ablasa, iblis. Gitu. Jadi kalau kita mengambil konteks kemalakutan, berarti kita lagi ada di vibrasi yang tinggi. Kalau kita lagi ablasa itu artinya, iblis itu kan artinya putus asa. Ya. Berarti lagi ada di vibrasi yang bawah gitu. Astagfirullah. Gitu. Makanya salah satu sifatnya ablasa itu namanya sayatin, setan. Setan itu selalu menjauhkan dari realitas, selalu menjauhkan dari Tuhan, gitu kira-kira. Nah, makanya kalau ngomongin malakut, salah satu sistem malakut itu namanya knowledge gitu. Pengetahuan tuh malakut, Mas Hendra. Makanya salah satu inti dari malakut itu nomor satu Jabarul, namanya Jibril. Sesuatu yang bisa menjabarkan. Jadi contoh Mas Hendra, Mbak Karisma misalnya punya pertanyaan nih. Berarti perlu jawaban nggak? Perlu dong. Dilalah ketemu webinar, di mana masuk ke webinar, login, ngelihat orang, ngejelasin percis apa yang Mbak Karisma tanya.
Berarti dia lagi difungsikan sebagai menjabarkan nggak? Ya, That's it. Dia sebagai jabarul untuk Mbak Karisma pada saat itu. jabarul untuk kami. Makanya disebut Jibril gitu. Maka kalau Jibrilnya udah oke, kita bisa lihat lebih clear seeing, maka kita akan bisa melihat rezeki di situ nanti. Makanya disebut Michael atau Mikail. Gitu. Kan ada malaikat pencatat ya, Yes, Rokib Atid. ya, Selalu kerja nggak? kerja. Mbak Karisma kalau ngelihat orang nyebelin dicatat, dia nyebelin. Itu kan lagi nyatet kita. Iya, Oh, ini orang baik nih. Itu lagi nyatet juga gitu. iya. Jadi semua structure yang disebut malakut itu ada di dalam diri kita sebetulnya. Karena itu basicnya adalah knowledge gitu. Sistem. Maka malak itu artinya tunduk patuh. Ablasa itu dia melawan gitu. Makanya iblis, setan itu sifat. Salah satu sifat iblis dan setan nomor satu adalah sombong. Maka di perjanjian antara MOU antara Tuhan sama iblis tuh kalau di Quran ada di surat 38 ayat 72 sampai 82, si setan tuh bilang, "Sorry ya Allah, saya nggak mau ke Adam deh. Kenapa? Dia dari tanah, aku dari api." Iya. Berarti iblis ini pandangannya kan kemasan banget, betul nggak? Berarti kalau kita ngelihat hanya merek, ya sifatnya adalah membandingkan gitu. Makanya sifat yang paling bahaya, sifat kesetanan yang paling bahaya adalah sombong gitu. Gitu aja. Kasihan. Jadi kalau kita bicara bahwa gampang ngelihat setan, gampang, ngaca. Pasti ketemu setan tuh gitu. Gitu. Nah, makanya ketika kita ada di vibrasi yang positif, Mas, di atas, itu kita melakukan dalam konteks kemalakutan gitu. Makanya tubuh fisik ini semua malakut nih. Setiap sel ini kan juga sistem gitu. Kalau Itu yang sih. cerita ada sayap-sayapnya Itu ya itulah ya, dongeng lah. Bisa Cupid. Cupid deh. Malaikat cinta. netizen Ngadi Rosso ini pada berantem sih soal apa narasumbernya Ngadi Rosso, ada yang nyebut Tuhan itu sebagai Allah, ada yang menyebutnya sebagai semesta gitu. Terus Allah sama semesta itu sama apa beda gitu loh? Gini ya Mas Endra, teman-teman semua ya. Gini loh. Semesta itu kan perwujudan dari Dia kan. Jadi kalau kita ngerti bahwa semuanya adalah wujud dari yang satu, mau itu nanti ngomong Allah, Gusti Pangeran, Yahweh, Dewa, semesta, ini kan simbol gitu loh Mas. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dan sadar bahwa semesta itu adalah pengejawantahan dari Allah, dan kita tahu bahwa sifat Allah nomor satu kan wujud. Yes. Mau wujudnya Allah adalah semesta. Berarti semesta adalah wujudnya Dia, berarti apa bedanya gitu dalam tanda petik. Sehingga ketika di Al-Baqarah 115 dikatakan, kemana saja kamu melihat Allah, kalau kita sadar ini adalah wujudnya Dia, berarti kan nggak ada yang kita nggak lihat kecuali Dia, gitulah kira-kira. Iya. Jadi mau bicara tentang Allah, mau bicara tentang semesta, apapun itu, tetapi yang penting adalah esensinya gitu. Iya. Intinya itu sih Mas Hendra. Gitu. Terakhir ya Mbak, setelah itu Berarti artinya itu ilmu itu penting sekali ya, belajar terus ya. Kalau nggak Karena terjadi sebanyak-banyak itu. yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Iya, terus. Selesai. Terus. Kita tahu ya, maaf ya, dalam catatan sains, semesta raya ini baru diketahui 4%. Coba. Kebayang? 96% ya, sesuatu yang tidak terdiscover. Iya sih. Berarti kan banyak banget yang kita nggak tahu gitu. Benar sih. So that's why saya selalu mengatakan hidup ini SOL, the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti messenger, tukang posnya semesta. Maka jangan ngelihat siapanya, tapi ngelihat apanya, itu yang penting. Nice. Itu sih, point of view. Jadi kalau tadi Mbak Harisma bilang bahwa belajar, ya penting banget gitu. Karena kalau kita membatu tadi tuh, berhala tadi, mindset kita 10-5 tahun yang lalu masih sama, stuck loh. Iya. Patung. Nah, membatu gitu. Mematung. Gitu sih. Lanjutkan Mas Hendra ya. terakhir dengerin Kang Abu itu kan gampang karenanya, karena ngejelasinnya kan mudah gitu. Nerapinya yang enggak nerapin. Exactly, betul sekali, yang tidak salah. gitu. Misalnya kayak mencintai tanpa melekat misalnya gitu kan. Ya. Kita sering masih kecewa, masih tidak sesuai ekspektasi dengan pasangan, dengan anak gitu, dan persahabatan dan seterusnya gitu ya. Bagaimana sih kan
caranya supaya bener-bener ini harus diulang-ulang terus gitu. Ya. Karena nerapinya nggak gampang gitu. Kita nggak melekat sama pasangan, tetap kita sih. Kita nggak melekat sama anak, nggak melekat sama jabatan, sama harta dan seterusnya. Itu gimana Kang Abu gitu? Oke, mungkin kita breakdown dari perspektif teknis kali ya Mas Hendra ya. Gini, kita start dari sesuatu yang kita rasa kita perlu rubah dulu Mas. Berarti kalau masing-masing kita kan beda nih, problemnya beda, habitsnya beda gitu. Jadi saya rasa yang paling terpenting adalah aku tahu apa yang harus aku rubah, itu dulu. Dan pastikan kita punya cukup waktu untuk berlatih perubahan itu gitu. Satu aja dulu Mas. Satu habits per 2 bulan itu udah bagus banget. Start with small habits. Dah, nggak usah, oke aku mulai hari ini mau belajar melekat, lepas ini. Kebanyakan lah. Satu aja dulu. Mungkin kita bisa mulai start yang paling mudah untuk bisa semua Mas. Kurangi tingkat nyebelin kita, udah gitu aja. Kan kita merasa kita manis, suka nyebelin. Makanya. Gimana caranya? Ya gini, kalau kita ngerasa kita manis kan yang bisa kita tahu bahwa kita manis atau enggak kan respon dari sekitar. Ya kan? Dan kita tahu kok pasti ada nyebelin-nyebelinnya, kita tuh pasti kita tahu. Kita bikin kuesioner Gitu. ke sekitar kita. Sehingga sederhana lah ya. Saya tuh ada satu perspektif bahwa ketika hidup dinantikan, ketika mati dirindukan gitu. Ya. Pernah nggak Mbak Karisma begitu ngelihat orang ya datang nih entah dari pintu masuk kantor, begitu ngelihat ya dia, pernah gitu nggak? Oh sering Oh jangan-jangan. iya, benar. Kayak bete sama orang berarti. Ya gitu. Iya. Ya, Yalah, gitu. entah itu dari kitanya atau vibes-nya dia yang nggak asik gitu. Berarti kan dia tidak dia kan nggak ditunggu. Tapi pernah nggak ngelihat orang begitu baru datang, dia datang. Oh iya sih ya benar. Betul nggak? Iya sih, vibes kayaknya paling Vibes. utama. Guru nih ya, guru itu tanpa ngomong, Iya. kehadirannya itu udah bikin adem banget loh. Iya sih. Nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa begitu? Betul nggak? Karena dia melatih vibes-nya. Dengan cara yang paling sederhana adalah belajar untuk mengurangi tingkat menyebalkan gitu. Simply. Dan balik lagi, nggak bisa enggak, kata kuncinya adalah konsistensi. Belajarlah mengakhiri apa yang kamu mulai. Memulai susah, tapi yang lebih susah adalah mengakhiri apa yang udah dimulai sih gitu. Itu poinnya. Dan konsistensi, balik lagi, nggak ada kata kunci yang lain. Start with small habits, atomic habits gitu. Itu sih mas. Karena balik lagi ya rumus kita kan satu nggak pelit. Ya. Ya start with nggak pelit dengan ya mungkin mempertinggi tingkat kedermawanan kita misalnya. Yang kedua start with juga yang kedua kan rumus kita kan ada 3 selalu mbak ya. Jangan pelit, menahan amarah, memaafkan. Udah nggak ada lagi gitu. Jangan pelit. Jangan pelit. Memaafkan. Nah, aku mungkin yang nomor 2 mau agak sedikit kasih elaborasi lebih dalam. Oke. Gini Mbak Karisma, manusia itu tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Ya. Betul nggak? Berarti the real problem adalah ego kan? Ya. Ego ada di luar atau di dalam? Dalam. Jadi kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Ilmu baru lagi. Betul nggak? Oke. Makanya kata Taylor Swift, the problem is me. Iya. Ya, ya udah, start with that gitu. So problemnya bukan dia, ego gua nih gitu. Iya. Makanya puncak nomor 3 adalah forgiveness, memaafkan. Kalau nggak punya stok dan skill memaafkan, udah deh. Karena itu skill. Dan itu penting untuk dilatih gitu. Gitu mas. Dan saya nggak pernah bosan-bosan ngomongin yang 3 inilah pokoknya. Oke ya. Final statement tolong di recap. Aduh, apa pembicaraan kita hari ini? Recapnya jelas ini semuanya daging, sangat daging banget. Tapi kemudian juga menunggu yang 25 nabi. Kalau teman-teman sekarang yang karena Idul Adha mau apa tuh mau kurban, dilakukan seperti kata Abu Marlo ya sebaiknya. Jadi ada keikhlasan. Kita udah tahu sekarang esensinya apa. Jadi akan lebih baik lagi untuk mengerjakan. Thank you Mbak Karisma, Mas Hendra, thank you. Teman-teman Ngaji Rasul, terima kasih. Semoga bermanfaat dan saya selalu ingin berdisclaimer bahwa saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa dan saya bukan siapa-siapa dan tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu. Jadi yang terpenting adalah jangan percaya-percaya amat omongan saya, tetapi mudah-mudahan ini menjadi wahana untuk kita meluaskan pikiran karena yang paling terpenting dalam hidup ini adalah sesuatu yang kita alami.
Jadi semoga tidak hanya menumpuk knowledge, tetapi ditransformasikan kepada sebuah yang namanya pengalaman. Terima kasih. Luar biasa, keren. Sangat rendah hati.